Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktunya buat belajar di Android Class. Semoga dalam menuntut ilmunya diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Hmm. Oke, ini Amin. pertemuan kedua. Yang kemarin pertemuan pertama, di pertemuan pertama kita udah belajar mengenal apa itu mobile developer, step-stepnya seperti apa gitu kan. Terus apa aja alat-alat yang dibutuhin gitu. Terus sampai instalasi si alat tempurnya gitu. Jadi alat tempurnya kemarin ada Flutter, ada Android Studio, ada Visual Studio Code gitu. Nah, uh, dari instalasi di pertemuan kemarin juga kita sampai menjalankan si aplikasi sampai jalan gitu. Nah, di pertemuan kedua sekarang kita bakal uh, belajar bahasa pemrogramannya itu sendiri. Nah, di sini aku coba buka apa namanya? Project yang kemarin yang udah kita buat. Oke, bentar. Project yang kemarin itu di My App. Nah, ini project Flutter yang di pertemuan pertama kita berhasil create gitu kan. Nah, cuman pasti teman-teman bakal bingung ini tuh maksudnya apa gitu kan. Nah, sebelum kita mulai langsung ke project, maka kita langkah pertama yang harus dilakukan adalah belajar bahasa pemrogramannya itu sendiri. Biar kita bisa ngerti gimana cara ngebuat aplikasinya gitu. Nah, bahasa pemrograman itu apa namanya? Bahasa kita untuk bicara ke komputer gitu. Jadi nanti kita nyuruh komputer buat ini. Nah, itu pakai bahasa coding. Oke. Nah, sesuai yang di pertemuan pertama dijelasin, kita tuh kita Flutter itu pakai bahasa pemrograman yang namanya Dart. Nah, Dart itu dikembangin oleh Google. Nah, jadi sebelum kita terjun ke project Flutter-nya langsung, kita harus belajar bahasanya dulu. Belajar bahasa Dart. Nah, buat belajar bahasa Dart, kita bisa langsung ke situs resminya. Di sini ada teman-teman bisa nulis aja di Google Dart. Nah, di sini paling atas ada dart.dev. Nah, kita bisa buka. Oke. Nah, kita langsung masuk ke dokumentasi. Welcome to Dart documentation. Nah, di sini ada language sample, language tour, effective Dart, library tour. Nah, kita coba bisa lihat sampelnya dulu, contohnya dulu. Bentar. Aku coba. Oh iya. Iya benar-benar. Oke. Makasih udah ngingetin. Belum share screen ternyata. Oke. Ulang lagi. Oke. Jadi kita perlu belajar yang namanya bahasa pemrograman Dart. Nah, teman-teman bisa buka Google, tulis Dart. Nah, di paling atas ada Dart Programming Language. Nah, Dart.dev. Data adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk mengembangkan web, server, dan mobile aplikasi. Nah, Dart juga dikenal cepat dan performanya sangat bagus. Ya. Oke, kita lanjut kita bisa langsung buka situsnya aja, dart.dev di sini. Nah, di sini ada situsnya. Di sini kita langsung buka dokumentasi.
Nah, di dokumentasi ini disediain beberapa, ada sampel, ada contoh-contoh bahasa Dart, ada tour. Nah, ini tour tuh buat apa namanya? Belajar. Nah, nanti deh kita buka. Terus ada efektif Dart. Efektif Dart tuh gimana caranya pakai Dart yang benar gitu. Terus ada library tour dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa coba lihat sampelnya dulu. Nah, jadi di sini di sampel tuh dikasih contoh. Jadi dikasih gambaran kalau bahasa Dart tuh kayak gimana. Nah, pertama di sini ada void main print hello. Nah, ini aplikasi sederhana yang dibuat pakai Dart. Dia menampilkan tulisan hello world gitu kan. Cukup 3 baris itu. Nah, di sini ada variabel, variabel tuh kayak gimana, ada control flow. Nah, nanti ini kita belajar buat lebih buat lebih detailnya. Nah, di sini ada kelas, cara pakai kelas di Dart itu seperti apa, terus kegunaan kelas itu apa, nanti kita belajar. Di sini ada enum dan lain-lain. Oke, kita mulai aja belajar bahasa Dart. Oke. Kita langsung ke author of Dart language. Nah, untuk belajar Dart, kita bisa pakai Dartpad. Dartpad itu kayak simulasi, apa ya disebutnya ya? Kita bisa langsung ngejalanin codingan Dart lewat web gitu. Nah, di sini ada contohnya. Ini ada example contohnya, kita run. Nah, di sini langsung ada outputnya. Nah, nanti kita bisa langsung trial and error di sini. Jadi langsung nyoba codingannya di sini. Oke. Nanti kalau ya udah nanti deh. Nah, a basic Dart program. Oke, jam 11.00. Oke. Pertama, nah ini aku paste. Nah, pertama di Dart itu ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi itu, nah di sini ada membuat fungsi. Membuat fungsi itu ada sintaksnya seperti ini: void print integer, integer a number, terus print the number is bla 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 gitu kan. Ini fungsi print. Nanti aku jelasin versi versi sederhananya. Oke, pertama di Dart itu ada void main. Nah, void main itu fungsi utama aplikasi ketika dijalankan. Jadi fungsi ini bakal otomatis jalan. Yang namanya main itu bakal langsung otomatis jalan. Nah, di sini terus ada variabel number sama dengan 42. Nah, ini tuh buat mendeklarasi kalau variabel number itu 42. Nah, di sini buat manggil fungsi print integer yang sudah dideklarasi. Bentar. Oke, kita pakai versi sederhana. Oke. Pertama, kita belajar di Dart itu void main. Nah, ini void main tuh, nah buat membuat fungsi itu hafalin aja teman-teman sintaksnya seperti ini, sama kayak bahasa pemrograman yang lain, nggak jauh beda. Dan terus kita mau misalnya print hello gitu kan. Oke, ini kurang titik koma. Nah, hello. Nah, sesimpel itu. Nah, jadi fungsi main ini wajib biar si Dart ini bisa jalan gitu. Oke, pertama-tama konsep pertama. Oke, variabel. Nah, yang pertama kita pelajari adalah variabel. Variabel itu buat menyimpan data ke dalam aplikasi. Contoh di sini ada variabel name sama dengan Bob. Nah, ini tuh nyimpan kalau name itu nanti isinya adalah Bob gitu kan. Nah, the variable name bisa
apa namanya, merupakan string objek yang isinya adalah Bob gitu. Oke, nah di sini kita bisa mendefinisiin juga. Di sini kan kalau yang atas var name sama dengan Bob, kalau di sini bisa pakai objek atau kita bisa pakai string gitu. Nah, kalau string ini ada beberapa tipe. Bentar, ini kok bentar ya. Kayaknya kurang asik sih belajarnya. Kita coba lihat dulu. Ya kayaknya ini aja. Oke. Nah, jadi buat membuat variabel itu di pertama ada variabel, terus nama variabelnya apa, terus isinya apa. Contoh, kita mau buat variabel nama sama dengan di hak gitu kan. Terus ada variabel apa lagi? Variabel nama alamat sama dengan Sukabumi gitu. Nah, di sini kita udah membuat dua variabel. Variabel pertama adalah nama, variabel kedua adalah alamat. Nah, kita misalnya mau menampilkan variabel nama. Nah, tinggal print nama gitu. Alamat is not used. Oke. Print nama dan print alamat. Run. Nah, di sini langsung muncul nama dan alamatnya apa gitu. Nah, itu buat mendefinisikan variabel. Oke, nanti kita belajar default value. Oke, di variabel sendiri ada yang namanya default value. Default value itu value, jadi kita bisa langsung gak perlu ngisi. Di sini contohnya integer umur. Nah, kita bisa bikin variabel umur tapi nggak perlu ngisi. Nah, ini namanya opsional. Default value. Oke, kita coba print umur gitu ya. Nah, umur ini 0 karena kita belum isi. Kita bisa merubah variabel yang udah kita definisikan seperti ini. Misalnya umurnya mau kita ganti umur sama dengan 21 gitu kan. Print umur. Jadi nanti hasilnya nah seperti ini, ada 0, ada 21. Belajar. Oke, sebentar. Nah, itu buat variabel. Oke, sebelum kita lanjut, bentar. Oke, kita lanjut. Variabel default value. Oh, ini sebenarnya banyak hal baru nih. Ini Dart versi berapa ini? 2.18. Oke. Final and cost, final berapa? Bentar. Nanti takutnya teman-teman bingung, aku coba cari yang versi Indonesianya deh, karena bahasa Inggrisnya terlalu berat. Belajar Dart.
Oke. Nah, kita langsung aja deh. Nah, itu buat variabel. Nah, terus ada kita belajar tipe data. Nah, jadi tipe data itu ada yang pertama angka. Tipe data angka. Nah, kalau angka kita bisa pakai integer atau double. Contohnya kita mau bikin variabel yang tipe data tersebut adalah angka. Contohnya umur. Umurnya sama dengan 21. Nah, kita tinggal tulis aja di sini integer umur sama dengan 21. Nah, kalau var dia bisa string, bisa integer, bisa boolean dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya angkanya ada koma, kita bisa pakai tipe data double. Nah, double di sini misalnya berat badan gitu kan. Misalnya berat badannya 60,54 gitu ya. Nah, kita bisa pakai tipe data double. Nah, terus yang kedua ada string. Nah, string tuh kayak tadi kita bisa nulis huruf maupun angka. Nah, kita tinggal tulis string misalnya biodata. Saya adalah programmer. Nah, ini buat tipe data string. Nah, kemudian ada tipe data boolean. Nah, boolean ini buat betul atau salah. Nah, jadi tipe datanya misalnya booleannya apa ya? Contoh tipe data. Bentar aku mikir buat contoh. Oh ya, ini aja. Apa sudah lulus? Nah, gitu. Nah, sudah lulus ini bisa true atau false gitu kan. Kalau belum lulus berarti false. Kalau sudah berarti true gitu. True artinya betul, kalau false berarti salah. Nah, di sini aku paste. Bisa true, bisa false. Nah, itu buat tipe data. Nah, jadi kita nggak bisa merubah si boolean menjadi string. Contohnya gini, sudah lulus sama dengan belum. Nah, kita nggak bisa karena tipe data buat sudah lulus harus boolean, harus true atau false gitu. Nah, di sini ada banyak info. Line 2 bla 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 bla, nama tidak digunakan. Nah, itu buat ngebantu aja. Nah, jadi seperti itu buat tipe data. Nah, jadi ada berapa? 1 2 3, ada 3 tipe data yang sering digunakan. Dan nanti kita bisa bikin tipe data kita sendiri. Kalau misalnya ada di luar dari tipe data ini gitu. Oke, kita lanjut ke lagi. Misalnya kita buat variabel string nama sama dengan dihak. Oke. Terus kita buat tipe data bool sudah menikah sama dengan false gitu kan. Nah, kita misalnya print nama. Nah, ini buat menampilkan variabel print sudah menikah. Oke, kita run. Kenapa muncul ya? Kita run. Nah, di sini ada dihak dan false. Nah, terus buat variabel itu aja. Nah, terus kita bisa printnya misalnya gini. Kita nambahin nama saya adalah dihak gitu. Dihak. Nama. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, ini buat menggabungkan string. Kita bisa pakai kutip 2. Nah, terus
kita masukin variabel dengan memberikan dolar di depan variabel tersebut. Nah, di sini adalah variabel nama, berarti nanti dia ini. Misalnya kita tambahin dan sudah menikah gitu kan. Kita coba tampilkan. Nah, dan fast. Nah, sudah menikah ini fast. Nah, oke. Nah, itu buat fungsi print. Buat variabel. Nah, oke, kita lanjut ke operator. Tadi variabel. Kita simpan di sini. Yang kedua adalah operator. Nah, sama di bahasa pemrograman pada umumnya, bahasa pemrograman ada operator. Jadi operator itu sama kayak bahasa yang lain, ada operator aritmatika, ada operator relasi, ada operator penugasan, logika, dan lain-lain. Nah, contohnya kita mau bikin operator aritmatika. Kita bikin variabel baru. Bang, sorry DC internet habis. Oke. Kita bikin operator baru, variabel baru, misalnya namanya angka 1 gitu kan. Jangan angka deh. A sama dengan 10. Kejar B sama dengan 20. Nah, kita bisa print A plus B. Nah, ini penjumlahan seperti biasa. Nah, 30. Nah, terus kita bisa print A min B gitu kan. Print A kali, terus A bagi. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini ada baris yang A plus B adalah 30, A kurangi B min 10, A kali B 200, dan 0 kali 5. Nah, kita bisa bikin nah itu buat operator yang aritmatika. Nah, terus ada lagi yang belum. Persen. Modulus. Nah, 10 gitu kan. Nah, itu buat operator aritmatika. Bentar, saya minum dulu. Oke, kita lanjut ke percabangan. Nah, nanti ada operator logika yang kita bakal pakai di percabangan. Percabangan itu apa? Percabangan itu kayak if else gitu. If. Nah, di sini if itu artinya jika. Jika if misalnya kita bikin variabel dulu. Bang sudah menikah sama dengan pas gitu kan. Bang jomblo sama dengan true. Nah, kita coba di sini. Jika sudah menikah, maka kita bisa pakai kurung kurawal, maka print alhamdulillah. Else if jomblo gitu kan. Else if tuh jika enggak dan dia jomblo, maka print segera cari jodoh. Ini contoh ya.
Nah, kita coba di sini ada the name sudah menikah sudah dideklarasi. Nah, di sini ada kalau di Dartpad dia udah ngasih tahu errornya. Di sini ada error baris 20. Nah, di sini katanya name sudah menikah sudah didefinisikan. Nah, kita nggak bisa mendefinisikan sudah menikah 2 kali. Cuman bisa 1 kali. Nah, solusinya kita bisa ganti variabel dengan yang lain. Dia sudah menikah A. Nah, atau kita bisa menghapus deklarasi yang di atas gitu. Nah, di sini aku hapus aja yang di atas. Aku kasih komen. Kita run. Oke, kita run lagi. Nah, di sini ada ini kayaknya aku komen juga biar outputnya nggak terlalu banyak. Nah, di sini ada apa namanya outputnya. Outputnya adalah segera cari jodoh. Kenapa segera cari jodoh? Karena dia sudah menikahnya false, artinya dia belum menikah gitu kan. Nah, berarti dia nggak bakal masuk ke sini. Nah, dia lanjut ke kondisi kedua. Else if jomblonya true gitu kan. Nah, dia akan menampilkan segera cari jodoh gitu. Nah, di sini masih pada hadir ya? Masih ya. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya nggak? Atau mau dikasih pertanyaan? Muhammad Fadli, Ahmad Rofiki, Siti Farda, Ayu Amalia, Reza Alfariji. Ada yang mau bertanya nggak nih? Cek. Masih pada hadir gak? Pada semangat kan nih? Semangat Kang, semangat. Oke. Oke, kalau gitu coba deh satu-satu ya aku tanya ya. Aku acak. Siapa ya? Paling atas dulu deh. Ahmad Rofiki ada? Ada kan? Ada. Oke. Kita coba ya. Di sini kan tadi udah ada codingan nih. Nah, di sini Iya. ada if else biasa. Iya. Nah, di sini sudah menikahnya false, jomblonya true. Nah, hasilnya segera cari jodoh gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya sudah menikahnya true, jomblonya false, apa yang ditampilkan? Yang alhamdulillah. Yang alhamdulillah. Oke, kita coba ya. Oke, mantap. Sekarang kalau misalnya dua-duanya true, yang ditampilkan apa? Alhamdulillah dan segera cari jodoh gitu. Oke, kita coba tes ya. Run. Nah, alhamdulillah aja. hasilnya tetap alhamdulillah. Iya. Nah, kenapa tetap alhamdulillah? Karena di sini ada else if. Else itu jika kondisi yang sebelumnya salah, dia baru ngejalanin ini. Kalau ini benar, maka ini nggak dijalanin. Kalau misalnya seperti ini, if-nya ada 2 gitu. If, baru dia muncul dua-duanya. Betul. Iya. Nah, alhamdulillah segera cari jodoh. Nah, ini sudah menikahnya true, jomblonya true, dan itu nggak mungkin sebenarnya. Udah menikah masih jomblo gitu ya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Oke. Lanjut kita ke satu lagi. Tadi kayak gini. Else if dan else. Print segera menikah.
Oke, kurang titik koma. Nah, siapa nih? Aku tanya lagi deh, gantian. Andika, aku ngurut aja ya, berdasarkan Google Meet. Dika, Dik, ada nggak nih? Ada. Ada. Nah, tes ya, coba. Misalnya nih, ini udah ada apa namanya, codingan if sama else if gitu. Nah, apa yang harus dilakukan biar muncul segera menikah gitu. Sudah menikahnya harus apa, jomblonya harus apa. Gitu. Sudah menikahnya true atau false. Nah gitu deh. Yang sudah menikahnya di ini Bang, di Apa? pas False. Oke. Yang jomblonya, udah di true Bang. jomblonya true. Oke. Kita coba run ya. 1 2 3. Nah, segera cari jodoh. Nah, ini kenapa segera cari jodoh? Karena sudah kita bacanya dari atas ya. Jika sudah menikah, sudah menikahnya fast. Maka print alhamdulillah. Nah, karena fast, dia nggak bakal dijalanin. Lanjut ke kondisi kedua. Jika jika tidak, bukan jika tidak, apa ya bahasanya ya? Else if, jika atau jika deh, atau jika apa ya bahasanya? Jomblo. Nah, jomblo ini kan true. Nah, karena true, dia bakal dijalankan ini. Segera cari jodoh gitu kan. Nah, jadi karena jomblonya true, dia muncul segera cari jodoh gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen masuk ke bagian ini, maka kedua kondisi yang di atas harus false. False gitu kan. Maka dia belum menikah dan masih jomblo. Nggak jomblo, bukan masih jomblo berarti. Kalau jomblonya false berarti dia udah ada calon gitu kan. Kita run. Nah, hasilnya adalah segera menikah gitu. Oh, paham Bang, paham. Nah, paham? Oke, Paham. lanjut. Kita yang lain gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Aman ya? Oke, kita lanjut ke bagian ini. Aku pindahin dulu ke percabangan level 2. Tadi barusan level pertama. Nah, level 2 kita pakai operator di percabangan if. Dia sudah menikah. Nah, ada namanya operator, bentar. Nah, operator logika. Jadi, di operator logika tuh ada yang namanya operator dan. Dan. Nah, dan tuh pakai simbol dan 2 kali. Dan jomblo. Nah, operator dan ini artinya kedua kondisi ini harus true. Maka dia bakal menjalankan apa yang ada di dalam apa namanya, cabang ini. Jadi misalnya print jika sudah menikah dan jomblo, maka apa ya, sudah menikah dan jomblo, maka cari lagi contoh ya kita run. Nah, jadi kalau misalnya salah satu dari variabel ini ada yang salah, dia bakal delete code. Ntar ini oke.
di sini ada info kalau dia gak nampilin apa-apa gitu. Nah, karena ini bentar sudah menikah dan jomblonya. Nah, jadi ini tuh kalau dan itu kedua belah variabelnya dia harus true, maka dia baru menampilkan si print ini gitu. Ini tombol printnya aku nggak bisa klik, kenapa ya? Coba aku refresh, run lagi, run, nah cari lagi. Ini jangan gini deh, A dan B biar lebih enak. A dan B print berhasil gitu. Nah, jadi kalau misalnya salah satu ada yang false, dia si print berhasil ini nggak bakal muncul. Karena kalau dan itu dua-duanya harus true. Nah, jadi dua-duanya harus true. Nah, kita bisa bikin yang kedua adalah fungsi, ini aku kasih komentar. Oh ya, buat membuat komentar kita bisa pakai slash 2 kali garis miring 2 kali, lalu tuliskan komentar yang ingin dituliskan. Contohnya ini adalah operator dan. Nah, kita bisa nulis if A or B. Nah, ini adalah operator or. Operator or atau ya, ya gitulah. Nah, jika A atau B, jika A atau B ini salah satu aja yang diperlukan untuk true gitu. Jadi misalnya kalau A-nya true gitu, B-nya false, dia tetap true gitu. Kalau misalnya true dua-duanya, dia udah pasti true. Jadi kalau operator or ini dia cuman perlu salah satu aja yang true gitu. Ini biar lebih enak aku gini aja deh. Print A dan B gini bisa nggak ya? A dan B. Koma. Oh iya, ini nggak bisa. Jadi kita bikin variabel bool dulu. Hasil aja deh. Kita bikin variabel hasil. Karena ini hasilnya pasti boolean, maka A dan B. Nah, kita tampilkan di sini. A dan B sama dengan hasil. Kita run. Nah, A dan B true. Kita buat contoh kasus kedua. A atau B gitu kan. Di sini dua-duanya A atau B, kita pakai bikin lagi. Hasilnya A atau B. Ini hasil udah didefinisikan, kita berarti hapus aja boolnya. Kita run. A or B true. Kita buat lagi. Apa lagi ya? Not itu kebalikan sih. Print bukan A sama dengan hasil. Run.
Nah, jadi yang pertama ada dandan. Dandan ini operator yang mengharuskan kedua variabel ini true. Jadi dua-duanya harus true, maka dia hasilnya bakal true. Nah, kalau or dia cuman salah satu aja. Kalau A-nya salah satu di antara A atau B. Nah, kalau salah satunya ada yang true, dia maka true. Nah, kalau dua-duanya false, dia bakal false. Nah, terus di sini ada operator bukan apa ya? Ya bukan. Bukan itu berarti lawan dari A. Misalnya di sini A-nya true, berarti kalau bukan A, berarti dia bakal false. Jadi kebalikannya. Kalau A-nya false, dia bakal true. Gitu. Oke, kita lanjut tes lagi. Tadi Dika, sekarang Ayu Amalia, ada nggak nih? Cek cek. Hadir. Hadir, oke. Coba ya. Nah, kita coba tes satu deh. Nah, misalnya di sini A-nya true, B-nya false gitu kan. Nah, A dan B-nya true atau false gitu. False, soalnya kan kalau semisal A dan B, dua-duanya mesti true. Oke. Kalau A or B, dia true atau false? Tadi aku tulis ya false. Gitu. A or B. Gitu. False. False, oke. False. Kalau bukan A, not A, ya, gitu. True atau false? Not true maybe. True, oke. Coba ya, ini coba-coba aja ya. Oke, kita coba run. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kita run. A dan B sama dengan false. Betul, jawaban pertama A or B. True, kurang tepat. Bukan A, false juga kurang tepat. Oke. Jadi udah paham belum? Jadi kenapa A or B itu true? Karena or itu dia cuman butuh ketika salah satu di sini ada yang true, dia otomatis true. Kalau dua-duanya true, dia pokoknya minimal ada satu yang true gitu. Jadi kalau dua-duanya false, dia baru false. Selain itu, dia bakal true gitu. Nah, ini apa ya tadi? Jika salah satu ketika duanya false, maka true. Maka false. Selain itu true. Nah, ini aku geser. Nah, ini buat yang ini A dan B wajib dua-duanya true, maka true. Nah, selain itu false gitu kan. Kalau ini lawan dari A. Oke, kita coba tes lagi. Tadi Ayu, sekarang Herman. Herman ada nggak? Hadir kan nih? Masih cek Herman. Hadir Kak. Hadir. Oke, kita coba ya. Tes ini. Kita biar apa namanya? Biar benar-benar paham. Oke. Yang pertama di sini ada variabel A, variabel A-nya false, variabel B-nya false gitu.
Aku nanya dulu deh. Herman udah paham belum? Masih kurang sih Kak. Masih kurang? Eh, Masih kurang. Oke. Eh di sebelah mananya tuh kurang tuh? Di dandannya Iya. atau di or atau di lawan? Jadi yang pertama ada operator dandan. Dandan ini maka A sama B-nya wajib true. Jadi dua-duanya harus true. Maka hasilnya bakal true gitu kan. Selain itu hasilnya bakal false. Jadi contoh A-nya true, B-nya false. Nah, karena dua-duanya enggak true, maka dia akan menampilkan false gitu. Kita run. Kita run. Nah, dia bakal false. Kalau dua-duanya false, dia false karena dan itu wajib dua-duanya true. Itu no. Ya. Kan boleh. Nah, gitu. Nah, kalau dua-duanya true, maka dia bakal true. Paham nggak? Yang dan. Paham. Nah, kalau yang or, dia cuman butuh salah satu aja yang true. Nah, kalau salah satunya true, dia bakal true. Contohnya, misalnya A-nya true, B-nya false. Nah, kalau A dan B ini bakal, coba ya kita run dulu. Nah, A dan B ini bakal false karena si B-nya bukan true. Nah, kalau or, dia cuman butuh salah satu doang. Jadi misalnya A-nya true, wah dia udah true. Nah, gitu. Sia hasilnya. Kalau misalnya B-nya true, A-nya false, dia tetap true. Dua-duanya true. Jadi kalau ini dia wajib ketika dua-duanya false, maka false. Jadi ini tuh dia bakal munculin false ketika dua-duanya false. Gitu. Oke. Nah operator ini dipakai buat di logika if yang barusan yang ini. Jadi ada if dan, if or, dan if bisa pakai lawannya juga. Oke. Kalau paham, coba deh. Tadi siapa Herman ya? Misalnya true. A or B. Nah, ini berhasilnya muncul gak? Coba tebak. A-nya true, B-nya false. False kayaknya Kak. Apa? False. False. Berhasilnya muncul gak? Ya. Oh, muncul. Nah, baca-baca ini aja nih. Lumayan ya mainin logika. Harus apa namanya, logika tuh harus dilatih sih emang. Coba berhasilnya muncul gak? Muncul kayaknya. Muncul kayaknya ya. Oke, kita coba run. Oke, run. Ini nah berhasil. Enggak. Nah, dia muncul karena salah satu di antara A atau B dia ada yang true. Oke, itu buat operator. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya Bang. Oke, silakan. Bang kan kalau di elektro itu
gerbang logika kan ada 7 ya. Oke. Not, and, or, NaN, NOR, XOR sama XNOR. Kalau yang NaN sama NOR kan udah gampang lah itu outputnya aja dinotin. Nah kalau untuk penulisan XOR sama XNOR itu gimana ya? Oke. Buat Dart juga ada sebenarnya. Tapi itu kan kayaknya dipakai buat anak-anak elektro tapi juga disediain. Nah, buat NOR sama itu bentar. Aku lupa karena jarang dipakai, bentar ya. NOR, SOR. Dart, aku coba di sini. Dart operator. Nah, di sini ada cheat-sheetnya. Kita NOR. Oke. Oh, bukan ini. Dart operator. Kalau nggak salah simbolnya kanan atas ya. Gini aja deh. XOR bitwise. Nah, ini ya. Nah, ini kalau di elektro ada N, ada OR. Nah, N OR itu yang barusan kita bahas. Ada SOR, ada NOT, NOT juga ada NaN, NOR, dan XNOR. Nah, kalau operator di Dart, aku lupa bentar. Di sini ada simbolnya. Dart itu cuman bisa pakai SOR. Bitwise. Exclusive OR. Oke. Nah, kita coba SOR. Nah, kalau SOR dia print misalnya A SOR B. Kita coba run. Ini A-nya true, B-nya false. Nah, kalau dua-duanya true, aku lupa logic SOR-nya gimana ya? SOR. Exclusive OR, bla 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 bla. The output is true jika bukan dua-duanya true. Oke. The output is false jika dua-duanya false. Are true. The output is true. Oh, dua-duanya jangan true. Oke, coba ya. Jadi kalau SOR itu katanya dua-duanya jangan true. Misalnya true false. Nah, true false dia true. False false dia false. True false dia tadi true ya. Nah, kalau true dia false. Jadi kalau SOR itu salah satunya, bukan salah satunya sih, nggak boleh dua-duanya true dan harus salah satu true gitu. Nah, kalau operator-operator yang lainnya di Dart ternyata cuman ada SOR doang. Yang NaN, NOR sama XNOR itu di Dart belum ada. Cuman nggak tahu nanti di versi selanjutnya bakal ada atau enggak. Oke, pertanyaan yang bagus.
Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi gak? Sekarang jam 24.03, nggak kerasa ya. Udah 1 jam. Oke, ada yang mau bertanya lagi enggak? Silahkan. Izin bang. Oke. Nah, jadi mana tadi? Nah, kita udah belajar variabel. Jadi mendefinisikan variabel itu seperti apa. Terus kita udah belajar cara menampilkan variabel. Nah, cara menampilkan variabel kita pakai print dan kita bisa pakai dolar di depan sebelum nama variabel buat menampilkan si variabelnya. Terus kita bisa pakai operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Nah, ini aku tulis saja penjumlahan, pengurangan. Oke, ini perkalian, pembagian, dan persen. Bukan persen, modulus. Nah, di sini ada percabangan dan kemudian ada operator logika. Di sini ada dan, ada or, dan ada not, dan ada sor. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya. Kaget. Oke, buat pertemuan kali ini itu aja. Dan jadi di pertemuan kali ini kita udah belajar yang barusan, variabel, operator aritmatika, percabangan, terus ada operator logika. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup aja. Kita tutup di 20.50 ya, sambil aku nunggu deh. Ada yang mau bertanya atau enggak? Oke, sambil nunggu orang yang nanya. Kemarin yang instalasi ada problem, bisa angkat tangan. Instalasi pada aman kan nih? Instalasi Android Studio sama Flutter-nya. Ini bang yang install harm-nya itu bang yang ngebug. Gimana solusinya ya bang ya? Install apa? Jadi dalam Android Studio-nya ada disuruh buat install emulatornya ya. Oke. Nah si emulator itu udah saya install tapi masih gak terdetek di Android Studio-nya.
Oke, pertama kita buka Android Studio. Nah, terus kita buka More Action SDK Manager. Nah, pastiin si emulatornya terinstall. Nah, di sini emulatornya terinstall. Terus ini apa namanya? Tambahan buat biar performa emulatornya lebih enak. Ini juga pastiin terinstall. Nah, terus kita juga perlu install. Ini udah cukup sih. Nah, kita coba apply dulu. Oke. Next. Finish. Fail tablet. Nah, kita baikkan aja finish. Oke. Nah, coba kita start project basic activity my application finish. Oh, ini harus download dulu nih. Tapi emulatornya udah di download. Di SDK Manager ya. Sudah bang. Udah. Tapi nggak kedetek. Emulatornya udah jalanin. Udah coba mau dijalanin bang, tapi terkendala install harm apa gitu bang. Sebentar saya cek lagi bang. Oh, oke. Nanti di screenshotin aja kalau gitu di grup. Nanti kita lanjut diskusinya di grup aja. Oke. Siap bang. Udah Makasih, Bang. jam 20.50. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada kendala mengenai di apa namanya di kelas mobile kelas ini, contohnya ada kendala di instalasi atau ada pertanyaan mengenai bahasa pemrograman Dart gitu kan, atau mau bertanya tentang project gitu, silahkan bertanya aja di grup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih buat semuanya yang udah mengikuti mobile class. Semoga semuanya diberi kesehatan dan diberi kelancaran dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.